Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Jathiyah ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ wa kuntum qauman mujrimin. Allah berfirman yang artinya, maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yakni ke dalam surganya. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Dan adapun kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, difirmankan kepada mereka, afalam takun ayati tutla alaikum, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-30 surat Al-Jathiyah. Di dalam ayat ini Allah menyandingkan iman dan amal saleh. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat. Dan di dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan iman dengan amal saleh. Bahkan para ulama menyebutkan ada sekitar 75 tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan iman dan amal saleh. Dan kaidahnya, sesuatu yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu sesuatu yang memiliki kedudukan dan keistimewaan tersendiri. Dari sini kita memahami bahwa disandingkannya iman dan amal saleh ini semakin menunjukkan bahwa iman dan amal saleh merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena apabila salah satu dari keduanya tiada, maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya para ulama ketika mendefinisikan iman, mereka mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Qaulun yakni qaulul qalbi wa qaulu
al-lisani wa amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawarih. Para ulama ketika mendefinisikan iman, ya mereka mengatakan iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ucapan itu ada ucapan hati yang disebut dengan i'tiqad, kemudian ada ucapan lisan. Amalan juga demikian, ada amal hati, ada amal lisan, ada juga amal anggota badan. Walaupun kalimat amal ketika dimutlakkan, maka biasanya tertuju kepada amalul jawarih, amalnya anggota badan. Maka berarti kalau bicara iman, kita juga bicara amal. Demikian pula amal. Bicara amal, maka mesti bicara iman. Karena amal itu tidak akan manfaat kecuali didasari oleh iman. Amal-amal keislaman orang munafik tidak manfaat. Kenapa? Kenapa Ibu? Amal-amal kebaikan, amal-amal keislaman orang-orang munafik itu tidak manfaat bagi mereka. Kenapa? Karena tidak pakai iman. Mereka sholat di belakang Nabi hanya sekedar sholat jasadnya saja. Tapi mereka tidak pakai iman untuk sholatnya. Demikian pula amal-amal keislaman yang mereka tampakkan tidak manfaat karena tidak disertai dengan iman. Jadi iman dan amal soleh ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Ya seperti amalnya orang munafik tadi. Iman itu adalah fondasi, sedangkan amal itu adalah implementasi. Wujud dari keimanan seorang hamba adalah terlaksananya amal-amal kebajikan dalam segala aspek kehidupannya. Ini yang menjadikan iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Iman dan amal soleh juga merupakan standar kebaikan seseorang. Dalam kaidah tafsir disebutkan, yursyidul Quran ila annal ibrata bihusni halil insan. Imanuhu as-sahih wa amaluhu as-salih. Wa amaluhu itu yang betul ya. Imanuhu as-sahih wa amaluhu as-salih. Jadi Al-Quran memberi petunjuk bahwa standar baiknya seseorang itu adalah iman yang benar dan amal yang saleh. Standar baiknya seseorang itu adalah keimanan dan amal solehnya. Standar baik seseorang tidak dilihat dari pangkat jabatan kedudukan, tidak dilihat juga dari harta kekayaan, tapi yang menjadi ibrah, yang menjadi petunjuknya adalah iman yang sahih dan amal yang saleh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun, ya pandangan manusia tentang standar baiknya seseorang ini tentu mengalami perubahan. Banyak orang yang semakin hormat saat orang itu semakin berpangkat, berjabatan. Semakin dihormati ketika semakin kaya. Coba lihat dalam kehidupan nyata kita. Orang yang populer dengan orang yang tidak terkenal, itu penyambutannya kan beda. Ya tidak Ibu? Karena versinya manusia terlebih di masa ini, masa-masa fitnah,
Ya, kalau Anda berharta, Anda dihormat. Kalau Anda berpangkat, berjabatan, Anda dihormat. Begitu. Anda miskin, mohon maaf ya, tersingkir. Ya. Dan demikian seterusnya. Nas'alullah as-salamah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Maka Rabb kalian Rabb mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Ini al-jaza, menjelaskan tentang ganjaran bagi orang yang beriman dan beramal soleh dengan sebenar-benarnya. Apa ganjarannya? Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Di antara makna rahmat dan rahmat di dalam ayat ini adalah surga Allah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sebuah riwayat terdapat di Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah tabaraka wa taala lil jannati. Sesungguhnya Allah berkata kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku, arhamu biki man asya'u min ibadi, dengan kamu aku melimpahkan kasih sayangku kepada orang-orang yang aku kehendaki. Anti rahmati, engkau adalah kasih sayangku. Jadi ibu, orang yang masuk surga pasti disayangi Allah. Pasti dia akan dirahmati Allah. Dan sebaliknya orang yang masuk neraka, itulah gambaran orang-orang yang dimurkai Allah. Baik. Nah, ini balasan yang akan didapatkan, ganjaran yang akan diterima oleh mereka yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dzalika huwal fawzul mubin. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Faedahnya apa di sini? Kemenangan besar dan nyata bagi manusia adalah saat dia masuk ke dalam surga dan selamat dari siksa api neraka. Di ayat yang lain, yakni di surat Ali Imran ayat 185. Ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Kemudian kata Allah, di sini poinnya, faman zuhziha 'anil nar, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Perhatikan,
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Jadi kemenangan hakiki adalah saat kita nanti menginjakkan kaki ini ke dalam surga dan selamat dari siksa api neraka. Ini kemenangan yang sesungguhnya. Barakallahu fiikum. Tidak peduli saat kita di dunia seperti apa. Mungkin kita tidak dikenal, mungkin kita rakyat jelata, mungkin kita ini orang yang tidak dianggap. Barakallahu fiikum. Tapi kalau kita di akhirat dapat surga, selamat dari siksa api neraka, kita adalah raja. Kita pernah membahas mulukul akhirah, raja-raja di akhirat nanti. Mereka yang mendapatkan fauz, yang mendapatkan falah, kemenangan yang hakiki. Para juara itu ya mereka ini. Faqad faza, sungguh dia benar-benar telah mendapatkan kemenangan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini 3 faidah dari ayat ini yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat. Berikutnya ayat ke-31. Ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ammal ladzina kafaru falam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Dan adapun kepada orang-orang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi justru kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, merupakan celaan dan hinaan bagi orang-orang kafir. Allah sedang mencerca mereka. Kenapa demikian? Karena Allah menyatakan, afalam takun ayati tutla alaikum? Afalam takun ayati tutla alaikum? Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian? Barakallahu fiikum. Artinya di sini Allah telah menunjukkan kebaikan kepada mereka dan juga telah melarang mereka dari keburukan dan kerusakan. Dan bimbingan Allah ini sejatinya adalah nikmat terbesar bagi mereka, andai saja mereka memahaminya. Jadi kalau orang itu paham, petunjuk dari Allah ini sebesar-besar nikmat. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang membimbing dan menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, ini sebesar-besarnya nikmat. Karena dengan petunjuk itu kita mengerti peta perjalanan. Kita tahu arah. Ya, kita tidak mudah tersesat dan juga disesatkan. Kenapa? Punya petunjuk. Ya, Ibu. Punya petunjuk. Masya Allah. Bepergian ke tempat asing di masa ini dengan di masa dahulu. Beda nggak, Ibu? Bepergian ke tempat asing di masa ini dengan di masa dahulu. Ke tempat asing itu maksudnya ke tempat yang kita nggak pernah ke situ. Di masa ini dengan di masa dahulu beda. Di masa dahulu rawan kita itu tersesat. Dan dengan susah payah mencari alamat. Ya, apalagi alamatnya palsu. Baik. Nah, di zaman sekarang sangat mudah. Kenapa mudah? Kenapa mudah, Bu?
Ibu bisa baca Google Map? Bisa. Katanya perempuan susah baca Google Map. Ya. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Zaman sekarang petunjuk di mana-mana, pelang ada di mana-mana. Ya. Yogyakarta 200 km lagi. Oh, ketahuan. 100 km lagi. 50 km lagi. Belok kanan itu exit tol menuju Solo misalkan. Nah, ini petunjuk ada di mana-mana. Belum lagi dibantu sama Google Map. Ya kan? Belum lagi dibantu oleh apa? Oleh apa, Bu? Oleh sarana komunikasi. Ya. Kita buntu-buntu ketika cari alamat, tinggal telepon. Zaman sekarang enak, di WhatsApp orangnya. Ini sebelah mana sih yang benar yang mana? Zaman dulu gimana? Nggak ada. Tanya ke orang, orangnya juga jarang ada orang. Pas yang ditanya juga nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya. Barakallahu fikum. Dan sekarang kan tinggal mau ke arah mana, kita start dari mana, mau ke arah mana. Tinggal ditulis dua-duanya, nanti dibuka mapnya, oh sudah. Jaraknya ketahuan, jalan pintas yang tercepat menuju sana diarahkan. Kenapa? Kata kuncinya satu, karena banyaknya petunjuk. Ada petunjuk, ada pedoman yang membimbing kita ya sampai selamat di tujuan. Ya kan? Cuman sayang ya, orang kalau mencari sesuatu di dunia kaitannya dengan urusan dunia sering mencari petunjuk. Tapi coba urusan ibadah, urusan perjalanan menuju akhirat, banyak manusia yang malas cari petunjuk. Ya kan? Ya harus malas cari petunjuk. Coba orang-orang yang mungkin tidak sholat, tidak mau belajar agama, begitu ya. Kalau kita tanya, Anda pengen masuk surga apa tidak? Jawabannya apa, Ibu? Pasti pengen. Ya, jelas surga harga mati. Ya, itu cita-cita tertinggi saya. Ya, kita tanya, Anda sudah cari jalannya, cari petunjuknya? Itu urusan nanti lah. Pokoknya yang penting surga dulu. Loh, surga itu kan ada jalannya. Jangan sampai cita-cita Anda ke surga, ternyata jalan yang Anda pilih menjerumuskan diri Anda ke neraka. Banyak orang begitu. Malas cari petunjuk. Padahal dia tahu kalau untuk urusan dunia segala sesuatu pakai petunjuk. Ibu-ibu nggak mau gagal bikin masakan, sampai belajarnya berhari-hari, lihat YouTube, browsing. Gitu ya, bertanya, ya, ini racikan bumbunya gimana, takarannya seperti apa, gitu ya. Apinya sedang, api gede atau api kecil, gitu ya. Oh, semua ditelusuri petunjuknya. Giliran mau ibadah nggak mau ngambil petunjuk, seenaknya dewe, seenaknya saja, gitu ya. Mau berangkat umroh nggak belajar manasik dulu, di sana hulang-hulang, gitu ya. Ya di sana kebingungan, gitu ya. Kan banyak tuh warga plus 62 itu yang STU, ya. Sok tahu, sudah diarahin, dibimbing, nggak mau tahu. Gitu. Bagaimana lagi kalau nggak dibimbing, begitu ya? Nah itu urusan ibadah, urusan kebaikan, kenapa nggak mau cari petunjuk? Urusan keselamatan di akhirat, kenapa tidak mau cari petunjuk? Untuk urusan dunia nggak mau ambil resiko. Masya Allah, semua digali petunjuknya. Takut beresiko. Tapi kenapa untuk keselamatan akhirat kita nggak mau cari petunjuk? Ya, kebanyakan orang cari petunjuk nggak, Ibu? Tidak. Buktinya apa? Sedikit orang yang minat belajar agama. Sedikit sekali peminat belajar agama itu dibandingkan peminat dunia. Kalau peminat dunia luar biasa.
Coba bandingkan konser dengan daurah. Banyak mana Ibu? Alhamdulillah sekarang juga daurah mirip konser gitu. Yang penting yang ngisinya ustadz viral gitu. Kalau ustadz yang nggak nongol di YouTube ya mohon maaf ya. Cuman belasan orang lah gitu. Nah begitu. Tetap saja ternyata gemak maksiat itu lebih besar, menunjukkan bahwa manusia semakin jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Artinya cita-cita mereka ingin masuk surga tanpa mencari petunjuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ini angan-angan belaka. Angan-angan belaka. Nasallallahu as-salamah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tentu semua itu akan menjadi penyesalan di kehidupan akhirat. Baik. Jadi ketika orang mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah, ini sebesar-besarnya nikmat. Dan nikmat itu membahagiakan. Makanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i alaihi rahmatullah, beliau menyatakan as'adun nas fid dunya, manusia paling bahagia di dunia itu pertama mujahid fi sabilillah, yang kedua para penuntut ilmu. Itu manusia paling bahagia di dunia ini. Mujahid fi sabilillah, kemudian satu lagi para penuntut ilmu. Kenapa? Penuntut ilmu agama itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka sedang mencari petunjuk. Mereka sedang mendalami petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tadi bimbingan dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya itu sebesar-besarnya nikmat. Sebesar-besarnya nikmat. Berarti dia ada di dalam kenikmatan yang sangat besar. Maka pantas kalau para penuntut ilmu adalah orang-orang yang paling bahagia. Paling bahagia hidupnya di dunia ini. Kemarin kita pernah jelaskan. Di pengajian mana ya? Puncak kenikmatan dunia itu apa, Bu? Puncak kenikmatan dunia apa? Di pengajian mana tuh kita bahas? Ada yang masih ingat? Puncak kenikmatan dunia. Siapa yang masih ingat? Ah? Apa itu? Maut. Kematian. Puncak kenikmatan dunia. Qanaah, sakinah, maut, apalagi banyak sekali. Apa, Bu? Mengenal sunnah, Ustaz. Puncak kenikmatan dunia. Ada dua, puncak kenikmatan akal, ada puncak kenikmatan fisik. Pengajian mana ya saya bahas itu? Di Luai kayaknya. At-Taubah, Darut Taubah. Ada yang masih ingat Ibu yang ikutan di sana? Kebanyakan pengajian Ustadz memorinya kepenuhan, makanya di luar kepala semua. Itu kalamnya Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah. Jadi ternyata seluruh kenikmatan duniawi itu hanya dua kategori saja. Jadi nikmat dunia ini kalau dikumpulkan dua kategori saja. Namanya pertama hissi wa akli, kenikmatan
akal dan kenikmatan fisik. Nihayat ladzat hissiyah wa a'laha an-nikah. Puncak kenikmatan fisik itu adalah menikah. Apa, Bu? Baru ketemu catatannya. Iya, baru ketemu catatannya. Nihayat ladzah al-hissiyah wa a'laha an-nikah. Puncak kenikmatan fisik itu adalah menikah. Kata orang nikah itu surga dunia. Ya kan, Ibu? Ibu punya suami seneng nggak, Bu? Nikmat nggak punya suami? Alhamdulillah Ustaz, nikmat, tapi bercampur dengan derita. Tapi alhamdulillah nikmatnya lebih banyak, Bu, ya. Alhamdulillah. Suaminya masih yang dulu kan, Bu? Masih awet kan? Alhamdulillah. Itu puncak kenikmatan fisik itu menikah. Kemudian wa ghayat ladzat al-aqliyah al-ilmu. Sedangkan puncak kenikmatan akal adalah ilmu agama. Pantas kalau para ulama mengatakan as'adun nas fid dunya thalibu ilmin. Manusia paling bahagia di muka bumi ini adalah para penuntut ilmu agama. Karena mereka ada di dalam naungan bimbingan Allah, yang itu sebesar-besarnya nikmat. Kalau petunjuk sudah ada di tangan, kalau petunjuk ya sudah kita kuasai, kemanapun kita melangkah pasti akan dimudahkan, ringan. Orang berilmu itu ringan hidupnya, ya kan? Beda dengan harta, Ibu. Semakin berharta semakin ringan atau semakin berat? Berat. Itu Qarun, Ibu, saking banyaknya harta, kunci gudangnya saja tidak bisa diangkat, tidak bisa dibawa kecuali oleh orang-orang yang bertenaga besar. Berat, punya banyak harta tuh, Bu. Coba tanya kepada orang-orang yang banyak hartanya. Ada di sini. Ibu Sultanah ada? Ibu Sultan ada? Berat nggak, Ibu, jadi orang kaya itu? Berat. Punya mobil 5, itu capek ngurusnya. Capek ngurusnya. Ya tidak? Ya kata sebagian orang, sebodoh-bodohnya manusia itu. Dia dapat dunia, tapi dia yang bayarin dunia itu. Biasanya orang itu punya dunia menghasilkan. Ini malah mengeluarkan. Ya kan? Apalagi kendaraannya kendaraan-kendaraan mewah. Yang pajaknya setahun 6 juta. Dipakainya sebulan sekali syukur. Gitu ya. Ya, hanya di DJR aja di garasi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Berat. Punya banyak harta itu berat. Makanya orang-orang soleh kalau punya banyak harta diinfakin, Ibu. Diinfakin. Ya bukan ditimbun, tapi diinfakkan di jalan Allah supaya meringankan. Nah, itu ya. Jadi kata para ulama, petunjuk dari Allah itu sejatinya adalah sebesar-besar nikmat. Kenapa? Itu puncak kenikmatan akal, ilmu agama. Makanya orang kalau sudah bergelut di dunia ilmiah, Masya Allah, kadang dia punya istri, lupa istrinya, Ibu. Ilmu baginya lebih nikmat daripada istrinya. Itu ya. Karena dia puncak kenikmatan akal. Kalau orang sudah punya ini, sudah sebetulnya cukup. Walaupun tidak punya yang pertama tadi, puncak kenikmatan fisik, yakni nikah. Makanya sebagian ulama saking asiknya dengan ilmu, mereka nggak sempat nikah. Ya, bagi mereka itu lebih lezat, ya, ketimbang lezatnya wanita. Tapi kalau orang dapat dua-duanya, Masya Allah, ya, ilmunya ada,
istrinya juga ada. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Faidah berikutnya. Faidah keberapa? Nah, ini sikapnya orang kafir. Fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Bersikap sombong dan angkuh terhadap ayat-ayat Allah yang dibacakan dan disampaikan. Ini merupakan sifatnya orang-orang kafir dan mujrim. Fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Sebetulnya ibu, mereka mendapatkan nikmat yang sangat besar. Nikmat besar berupa petunjuk dan bimbingan. Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadisnya, sabda-sabdanya. Namun air susu dibalas air tuba. Fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Mereka bersikap sombong dan mereka menjadi pendosa. Itu sikapnya orang kafir. Berarti sifatnya mukmin kebalikannya. Orang beriman, kalau dibacakan ayat-ayat kepada mereka, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sami'na wa ata'na. Mereka menyatakan kami mendengar dan kami taat terhadap ayat-ayat Allah. Bisa lihat surat Al-Maidah ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur." Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ya, janji untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, janji untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan pernyataan kalian, kata Allah, ketika kalian mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, ini komitmen seorang mukmin, ya, dia sami'na wa ata'na kepada janji yang telah disampaikan, ya, yang telah diucapkan, kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka komitmen dia sebagai mukmin, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mematuhi apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian di surat An-Nur ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya saja ucapan orang-orang beriman yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulnya memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini sikapnya orang beriman yang berlawanan dengan sikapnya orang-orang kafir ketika dibacakan dan disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dua ayat ini sudah selesai kita bahas. Semoga berfaedah. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di ayat berikutnya, ayat 32 ya. 32 dan seterusnya insyaallah taala. Ibu-ibu ada liburan tidak?
Kita nggak ada liburan ya. Belajar itu nggak ada liburnya. Walaupun anak-anak libur, kita tetap belajar. Baik. Ya, sampai di sini Ibu. Sampai di sini pelajaran kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.